Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi di channel saya Abu Akmal. Di video kita kali ini kita akan membahas satu buku yang berjudul Al-Firqatun Najiyah, yakni Jalan Hidup Golongan yang Selamat. Buku ini adalah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ya. Ukuran bukunya tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil ya. Pas. Kemudian buku ini membahas berbagai permasalahan-permasalahan penting yang berisi ajakan kepada kaum muslimin untuk bertauhid secara murni dan menjauhkan diri dari kesirikan-kesirikan yang banyak tersebar di negeri-negeri Islam ya. Sesuai dengan sinopsis bukunya, buku ini membahas tentang tauhid, akidah, dan juga syirik dan bid'ah ya. Penulis membawakannya dengan gaya bahasa yang mudah dipahami dan penulisan yang singkat dan jelas ya. Sehingga bagi penuntut ilmu maupun mereka yang baru mengenal manhaj salaf ini, saya sangat merekomendasikan untuk memiliki buku ini. Karena isinya yang sangat penting ya, mengenai manhaj ya, golongan orang-orang yang selamat, yakni golongan orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja kita akan mereview ya isi dari buku Al-Firqatun Najiyah ini. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, ini dia buku Al-Firqatun Najiyah ya, yakni Jalan Hidup Golongan yang Selamat. Buku ini diterbitkan oleh Media Hidayah ya. Ini kemudian ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ya. Bagian depan menggunakan soft cover ya, tipis. Memang ketebalan bukunya juga tidak terlalu tebal ya, kecil. Ini bukunya ukurannya panjang 14 ya, kurang sedikit. Kemudian lebarnya 20,8 ya cm ya, seperti ini panjangnya ya, nggak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil ya. Untuk tebalnya ini 238 ya halaman. Baik, langsung aja kita ke daftar isinya ya. Nah, ini pada pembahasan pertama yakni tentang golongan selamat ya. Siapa mereka dan bagaimana ciri-ciri mereka, semua dijelaskan pada bagian pertama ini ya, golongan selamat. Kemudian manhaj golongan yang selamat, tanda-tanda golongan yang selamat, golongan yang mendapat pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pembahasan tentang tauhid ya, tauhid pembagiannya, pengertian la ilaha illallah, makna dari Muhammad Rasulullah, makna ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang ada dalam surat Al-Fatihah ya, yang sering kita baca. Ini dibahas secara ringkas di sini ya, pokok-pokoknya saja. Kemudian memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ya, ini tentang sifat-sifat Allah ya, mulai tentang sifat-sifat Allah, kemudian pentingnya tauhid, keutamaan tauhid ya. Ini masih pembahasan tauhid ya. Setelah menjelaskan tentang golongan yang selamat, siapa mereka, kemudian penjelasan tentang tauhid. Ya. Kita langsung ke halaman 2. Ya, ini tentang manfaat tauhid, musuh-musuh tauhid, siapa para ulama terhadap tauhid. Ya, pengertian Wahabi ya, ini yang sering terjadi saat ini di masyarakat kita ya. Pengertian Wahabi, banyak yang salah kaprah tentang Wahabi ya. Mereka pokoknya yang anti adat atau anti itu dicap sebagai Wahabi. Ya, siapakah Wahabi mereka ini? Kemudian biografi Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian perang antara tauhid dan syirik ya.
hukum hanyalah milik Allah, akidah dulu atau kekuasaan, syirik besar dan macamnya. Ini pembahasan mulai mengenai syirik ya. Ya, mulai syirik, kemudian apa saja yang termasuk syirik, kemudian cara menghindari syirik, orang-orang yang bertauhid, syirik kecil dan macam-macamnya ya. Fenomena syirik. Ya. Dan beberapa contoh ya yang termasuk syirik ya, yang sering terjadi di masyarakat kita ya. Termasuk permasalahan seputar kuburan, kemudian tawasul, kemudian kufur besar ya, kufur kecil dan macamnya. Waspadalah terhadap togut. Siapa togut itu dijelaskan secara ringkas di sini. Sikap nifak ya atau munafik ya. Wali Allah dan wali setan, cabang-cabang iman. Kemudian yang terakhir ya di sini membahas tentang beberapa acara ya, amalan atau yang sering diadakan ya di kita seperti Maulid Nabi, kemudian sholawat Nabi, ya. Beberapa bacaan-bacaan sholawat yang bid'ah, sholawat nariyah, ya. Ini hadis-hadis doif, kemudian contoh-contoh hadis-hadis yang maudhu atau hadis palsu ya. Cara berziarah kubur, taklid buta, janganlah menolak kebenaran, syair akidah muslim. Ya, pada pembahasan terakhir penutupan ya, ini penulis membawakan syair akidah muslim. Langsung saja kita ke bagian isi ya di sini ya. Seperti biasa, semua pembahasan didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Seperti ini pembahasannya ya. Di bagian bawah ya, sini ada catatan kaki untuk keterangan hadis ya, derajat hadisnya, atau mungkin istilah-istilah penting ya. Ya, ini pengertian Wahabi yang sering disalahartikan oleh sebagian orang, bahkan cenderung ke negatif ya. Istilah Wahabi ini. Ya, di sini jelaskan tentang siapa mereka, Wahabi itu siapa ya. Ya. Salafi adalah mereka yang mengikuti jalan hidup para salafus soleh, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya. Penjelasannya di sini tiap-tiap bab dijelaskan secara ringkas dan syarat akan makna ya, dan semuanya berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih ya, sehingga kita tidak perlu ragu lagi semua tentang pembahasan di sini. Nah, ini wali Allah dan wali setan, siapa mereka? Nah, ini dijelaskan di sini ya. Khurafat bukanlah karomah ya, yang terjadi di negara kita. Pembahasan tentang wali itu sering identik dengan khurafat ya. Bahkan cerita Wali Songo itu ya banyak yang disisipi dengan klinik-klinik ya, klinik-klinik, sehingga malah menghancurkan dakwah para Wali Songo itu sendiri ya, karena dibumbui dengan khurafat tersebut tadi. Ya, baik, demikianlah review singkat buku Al-Firqatun Najiyah ini. Ya, bukunya tidak terlalu tebal dan mudah untuk dipahami, sehingga cocok untuk para penuntut ilmu dan juga yang baru mengenal manhaj salaf ini. Terima kasih sudah menyaksikan review video kita kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.